uangnya 300 juta, sekarang mungkin ada 70 miliar. Saya juga punya teman inisialnya R, ya. Uangnya 2 miliar. Dia dan yang satu dari keluarga tidak punya, yang satu dari keluarga kaya. Lulusan Singapura, orang tuanya kaya, dimodalin 2 miliar. Sekarang uangnya ada 180 miliar. Ya, jadi usia juga 35. Lebih baik tidur daripada kerja keras, Pak. Kalau sudah punya wonderful company, kalau belum punya tidur tambah miskin, Pak. Kalau sudah punya wonderful company ya. Jadi sebelum saya buka pertanyaan, saya ingin nanya nih Pak ke Bapak. Saham apa yang Bapak miliki yang returnnya paling gede Pak sepanjang Bapak berinvestasi saham? Capital gain Pak ya, dan dividen paling gede saham apa Pak? Kebetulan perusahaannya milik Ketua Kadin. Ketuanya Bapak nih semua. Ketua Kadin Pak Arsyad Rashid. Dia adalah Presiden Direktur CEO dari Indika Energy ya. Tahun 2016 saham Indika Energy itu turun jadi ratus. Padahal nilai buku per sahamnya masih 2.000. Wih, beli nilai buku per saham itu modal dibagi dengan jumlah saham per saham masih 2.000. Harga sahamnya 100-an. Punya tambang batu bara 30 juta ton setahun. Batu bara diperlukan oleh China dan di India juga perlu batu bara. Saya membelinya. Padahal pialang saya menasehatin saya, dia bermaksud baik, bukan mau mencelakakan saya, dia bermaksud baik. Ketika saya telepon, dia MBA lagi lulusan Amerika. Ketika saya telepon, Pak tolong belikan saham Indika Energy, dia bilang, Pak jangan beli Pak, batu bara masa depan suram, dia bilang. Saya bilang, batu bara itu komoditas, hari ini suram, besok cemerlang, habis cemerlang besok suram lagi, besok cemerlang lagi. Dah, beliin aja, beli terus. Jadilah saya pemegang saham terbesar nomor 4 di Indika Energy, yang kebetulan CEO-nya adalah Pak Arsyad Rashid, Ketua. Bapak nikmati berapa jumlahnya saham apa Pak? Kalau lihat di berita-berita, atau satu saham aja atau berapa saham? Satu saham aja lah. Juga di batu bara. Ya saya pemegang saham di, bukan rekomendasi membeli atau menjual. Saya pemegang saham terbesar nomor 2 di ABM Investama, tambang batu bara. Ya. Tahun ini saya terima dividen 40 miliar lebih ya. Satu perusahaan 4 miliar lebih ya, karena ya satu perusahaan Pak ya? Satu saham. Sekarang ya, punya berapa perusahaan Pak? Cukup banyak. Nggak bisa disebut. Oke, jadi saya buka pertanyaan sekarang ya. Wah belum. Ini sampai sore nih Pak. Nah, ini yang cewek dah dulu dah. Yang depan cewek nih. Ini beli, yang depan beli. Ya. Biar seimbang, tadi ceweknya satu kan. Dipencet, cek. udah. Baik,
Selamat siang Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Amanda. Saya izin bertanya sebelumnya. Saya ingin belajar sebelumnya dari Bapak. Apakah boleh sharing mungkin Pak kegagalan terbesar yang pernah Bapak alami, dan ketika mengalami kegagalan itu hal apa yang Bapak lakukan dan strategi apa yang membuat Bapak bisa kembali memulai dari awal? Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima Amanda. kasih ya. Tentu saja saya pertama kali beli saham juga sudah gagal ya. Pertama kali 35 tahun yang lalu saya beli saham IPO Gajah Surya Multifinance, beli ketika listing ya, beli ketika IPO listing jual. Itu strategi investasi saya yang pertama. Beli IPO, jual listing, begitu listing turun sahamnya, terpaksa saya jual, rugi ya. Kedua, saya beli saham Astragrafia, begitu juga beli ketika IPO, jual listing, begitu listing turun, rugi lagi ya. Dan berikutnya terus ada tight money policy, uang ketat dari Menteri Keuangan almarhum JB Sumarlin, uang ketat seperti di Amerika tuh ada uang ketat ya, karena inflasi. Wah, saham hancur juga, rugi terus, tapi nggak sampai habis. Kalau mau mulai lagi gimana? Saya kalau uang saya habis nggak bisa mulai lagi, terus beli sahamnya dari mana? Berarti saya mesti balik lagi kerja lagi ya. Jadi selama ini kalau saya rugi nggak sampai habis. Kalau sampai habis nanti saya nggak bisa main saham lagi, nggak bisa beli saham lagi, duitnya dari mana? Nggak bisa. Jadi saya untuk supaya uang saya tidak habis, ya saya nggak pakai hutang membelinya. 99,99% uang saya beliin saham, tapi jangan pakai utang, sorry. Karena orang yang berhutang dia bisa bangkrut, tapi saya orang yang tidak berhutang tidak bisa bangkrut ya. Seperti tahun 2016 semua orang nggak krisis 2016, tapi saya krisis ya. Saya beli satu saham, sahamnya saya beli sampai turun ke 50 saya masih beli ya. Nah, itu saya krisis. Semua orang nggak krisis, saya krisis. Tapi beruntung Tuhan masih lindungin saya. Saham itu balik ke 500 dan saya jual, uang saya kembali ya, uang saya kembali. Jadi kalau saya beli 10 saham, rugi 1, oke lah, karena saya salah lihat orang ya. Yang 9 untung, nggak apa-apa lah, kan saya juga bukan dewa yang selalu benar ya. Kesalahan saya cuma 1, saya salah lihat orang. Saya pikir orang ini baik dan jujur, ternyata tidak jujur, suka korupsi beruang perusahaan ya. Tadi saya lihat di depan tuh 10 kali ada di depan, tidak korupsi, tidak korupsi, tidak korupsi, tidak korupsi, tidak korupsi, tidak korupsi. Ternyata saya salah lihat. Saya pikir dia orang baik, jujur, ternyata dia korupsi juga, habislah. Kalau perusahaan yang kita beli pengendalinya korupsi, nggak ada harapan. Karena apa? Karena saya salah lihat orang, matanya salah, kirain dia orang baik, ternyata orang tidak baik dan tidak jujur. Begitu kesalahan saya, Pak. Oke, jawab ya. Pernah juga gak beliau gagal berarti? Pernah juga gagal ya memilih saham, Pak ya. Oke, berikutnya sebelah sini ya, yang belakang deh, belakang. Tes. Baik, selamat siang. Terima kasih waktunya. Izin bertanya, Pak. Nama dari mana? Maaf sebelumnya, namanya Jaya. Kebetulan saya juga mulai terjun di dunia saham dari 2019. Jadi ada sedikit pertanyaan untuk Bapak Lo. Bapak Lo
tadi sempat memberitahu bahwa takutlah saat orang serakah dan serakahlah saat orang takut, seperti itu. Mungkin tadi case-nya waktu COVID. Bapak Lo bilang waktu COVID banyak bermunculan namanya sebagai pemegang saham pengendali, seperti itu. Jadi ada juga kutipan seperti cash is the king. Nah, pertanyaan saya Pak, bagaimana caranya Bapak mengatur kapan Bapak menyimpan uang secara cash untuk menjadi amunisi ketika ada harga saham turun seperti yang Bapak bilang seperti hujan emas, kapan eksekusi all in di suatu saham seperti itu. Jadi ketika case-nya seperti COVID kemarin, pandemi, mungkin Bapak sudah pernah melewati historical seperti misalkan 2016 atau 98 mungkin ada tragedi. Jadi apakah sudah memiliki prediksi bahwa kejadian-kejadian di dunia akan berdampak sangat signifikan terhadap efek bursa efek kita di Indonesia? Jadi sudah ada strategi untuk simpan duit secara cash untuk nanti dieksekusi setelah hujan emas seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah saya sudah memprediksi? Sudah tahu sebelumnya? Ingat ya, hari esok itu misteri. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi hari esok ya. Ingat, jadi jangan bilang sudah tahu ya. Hari esok itu misteri. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi hari esok. Emangnya COVID datang saya tahu? Gak tahu lah. Sedunia juga nggak ada yang tahu ada COVID sehingga saham turun ya. Cuman kebetulan saya habis jual saham Indika Energi, saya habis jual saham Indakiat yang saya beli 1.000 naik ke 20.000 saya jual ya. Masih ada sisa uang banyak ya, masih ada sisa uang banyak. Karena apa? Karena belum menemukan mercy harga bajai, jadi uang itu masih menganggur. Kenapa menganggur? Karena kan saya sangat hati-hati beli saham yang low risk high gain dan saya belum menemukan. Mau cari mercy harga bajai belum menemukan, sehingga uang itu jadi cash itu banyak. Tapi tiba-tiba COVID, wih saham bagus wonderful company dijual murah ya, saya beli semuanya. Emang saya tahu ada COVID? Gak tahu lah. Sedunia satu orang pun gak tahu ada COVID ya. COVID bisa menjungkir balikan dunia. Bersyukur sekarang COVID tidak ada ya. Kita semua satu orang pun saya lihat gak pakai masker ya. Boleh kumpul-kumpul lagi rame. Coba zaman dulu kumpul gini tangkep semua. Mesti protokol kesehatan kan ya. Jadi ingat, hari esok itu misteri. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Jadi kalau COVID itu saya lagi banyak uang karena kebetulan mencari mercy harga bajai nggak ketemu ya, saham mahal-mahal semua valuasinya. Ketika COVID baru dia jadi mercy pada jadi bajai. Jadi saya dorong uang saya semua ya. Hari esok itu misteri. Oke, kesimpulannya. Menjawab ya. Oke, next. Nah ini yang depan deh. Dari Kadin nih. Tes ya, terima kasih Pak Lo. Saya Komang Lagas. Mungkin saya mewakili teman-teman di depan karena dari tadi penanyaan dari belakang aja. Nanti dikira yang di depan ngantuk semua tidur, jadi saya wakili teman-teman di depan satu. Ya, mohon izin Pak Lo, saya bertanya sedikit tentang saham karena saya ini pemain saham sudah mulai dari sejak bulan lalu Pak gitu ya.
Ya, karena ada acara Kadin, saya sudah cerita tadi ada acara Kadin tentang saham. Jadi bulan lalu saya coba untuk bermain saham, Pak. Gitu. Jadi setelah itu biar ada saya bertanya sekarang sama Bapak gitu. Kalau misalnya sebulan lalu saya nggak main saham, mungkin saya sulit bertanya, Pak, seperti itu. Seperti dijelaskan tadi juga sama Pak Lo, yang dibilang tadi teman semobil saya itu yang beli harga saham terlalu mahal di awal udah boncos itu, Pak. Itu coba-coba mungkin di luar dari analisa yang Bapak jelaskan tadi. Saya berterima kasih banyak sekali udah berbincang-bincang dengan Pak Lo, banyak ilmu di pagi hari ini yang saya dapatkan. Nah, melihat literatur dari yang sukses di main saham, Warren Buffett, Pak Lo yang kiranya sudah berusia, Warren Buffett 94 tahun. Pak Lo kalau mohon izin berapa usianya, Pak? 65. Ya, 65. Nah, kira-kira yang usia di bawah 40 ada nggak yang sukses main saham, Pak? Atau kita harus nunggu usia 80 atau 60 dulu untuk bermain saham? Ya, itu yang pertama, Pak. Yang kedua, sebagai pemain yang sudah dari bulan lalu seperti saya, Pak, apa yang harus dilakukan pertama, Pak, biar nggak yang kedua ketiganya sama nasibnya seperti yang bulan-bulan sebelumnya? Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih Pak Komang, pengusaha yang hebat. Saya sudah mendengar kehebatan beliau tadi di mobil, ya. Pak, yang muda-muda yang berhasil banyak, Pak, teman-teman saya, Pak, ya. Satu inisialnya M, usianya mungkin 35 tahun, pendidikan SMA, ya. Mungkin uangnya 300 juta, sekarang mungkin ada 70 miliar. Saya juga punya teman inisialnya R, ya. Uangnya 2 miliar. Dia dan yang satu dari keluarga tidak punya, yang satu dari keluarga kaya. Lulusan Singapura, orang tuanya kaya, dimodalin 2 miliar. Sekarang uangnya ada 180 miliar, ya. Jadi usianya juga 35. Kira-kira begitu, Pak. Jadi makin muda kita berinvestasi, semakin dini semakin berhasil, Pak. Semakin dini semakin baik. Warren Buffett memulai investasinya, membeli saham pertama kali usia 11 tahun, Pak, ya. Usia 11 tahun dia pertama kali beli. Makin dini makin bagus, ya. Sehingga dia bisa mendapatkan uang yang banyak ketika di hari tuanya, bahkan sempat menjadi orang terkaya di dunia. Dia membeli saham ketika usia 11 tahun. Tapi Pak Komang usia 39 tahun beli saham bulan lalu juga belum terlambat, Pak, ya, belum. Karena Charlie Munger, wakilnya Warren Buffett, tutup usia ketika 99. Masih ada 60 tahun kesempatan Bapak. Orang baru, supaya tidak beli kucing dalam karung, baca annual report yang tadi saya jelaskan, supaya sebelum Bapak beli, jadi tahu dulu apa yang Bapak beli. Begitu, Pak Komang. Terima kasih, ya. Oke, terima kasih Pak Komang udah sharing-sharing. Kirain dari udah 10 tahun, ternyata dari bulan lalu nih. Luar biasa, ya. Oke, next. Nih dari tadi cowok nih, ya, saya cari cewek nih. Duh, nggak ada cewek nih yang angkat tangan nih. Oke, yang ini deh, depan tengah-tengah nih. Dari tadi angkat tangan nih. Saya. Ya. Tes. Terima Nama kasih. Dan dari mana, Pak? Nama saya Gede Sumioto, wira swasta. Kebetulan saya idola sama Pak Lo Keng Hong. Matur nuwun, Pak.
Suksema matur nuwun, Muali. salah. Matur suksema itu bahasa Jawa. Inggih, Suksema Muali. Jadi pertama saya sampaikan kepada Kadin Badung, ini buat saya memberikan kesempatan lah berkomunikasi langsung dengan Pak Loh Keng Hong. Ini momen yang bagus buat saya dan bagus juga buat literasi pengetahuan di bidang saham kepada masyarakat. Jadi kalau bisa kayak seperti ini dilanjutkan lagi bagus. Pertanyaan pertama sebenarnya banyak ini, tapi saya ringkas saja biar singkat-singkat dan padat. Bagaimana pendapat Pak Loh tentang fundamental is dead? Fundamental is dead. Fundamental sudah mati. Banyak yang di podcaster atau di YouTuber begitu. Yang kedua, kalau nggak salah lihat Pak Loh di ABM Investama itu sudah memiliki saham yang banyak, tapi terakhir ada ningkat jumlah kepemilikan Bapak. Saya lihat nih benar apa enggak, padahal harga sudah naik dan debt equity rasionya dari Bank Investama itu, ABM Investama naik di atas 100. Kenapa kok bisa ngambil keputusan ngambil lagi? Yang ketiga nih, kebetulan saya punya saham batubara yang berhubungan dengan itu, Adro. Mohon bimbingannya karena mau ada spin off nih. Jadi mau taking profit apa mau dibelikan ke yang mau IPO baru? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Boleh tambah satu lagi ya? Ya silakan. Terima kasih. Nama saya Gede William. Pertanyaan saya singkat aja melanjutkan tadi pernyataannya Bapak. Kalau di Amerika itu subway-nya katanya lagi bermasalah. Saya ingin bertanya ke Bapak, apakah Bapak sudah mempersiapkan cash untuk sebuah kejadian yang akan terjadi di masa depan? Terutama kita sudah melihat kondisi ekonomi secara makro yang sudah semakin menurun. Itu aja Pak. Terima kasih. Ekonomi yang semakin menurun. Kalau kita lihat kan Amerika sudah turunkan suku bunga, ya tentu akan diikuti oleh Indonesia turun suku bunga. Tentu itu udah ada langkah-langkah perbaikan ya. Biasanya kalau suku bunga turun, ekonomi akan berjalan dengan baik lagi ya. Apakah sudah mempersiapkan cash yang banyak? Saya kebetulan lagi punya uang cash yang banyak ya. Karena IHSG all time high, terus mau beli yang mana ya, semuanya kok nggak ada yang Mercy, harga bajai tinggal sedikit ya. Jadi uang cash itu tersimpan banyak sekali belum tersalurkan, karena saya kan habis jual saham waktu saya pemegang. Kalau lihat di annual report 2021 Penin Financial holding company dari Penin Bank dan Penin Daiichi, saya muncul nama saya sebagai pemegang saham nomor 2 terbesar. Kemudian ada isu akuisisi oleh Jepang, MUFG, Sumitomo melakukan due diligence, saham itu naik sampai ke 775 dan saya jual semua ya. Saya jual semuanya, nol sekarang kepemilikan saya. Kedua, saya punya saham Petrosi 15%. Dan pemegang saya mayoritasnya Indika Energy yang kebetulan CEO-nya adalah Ketua Kadin ya, Ketua Umum Kadin. Indika jual saham Petrosi di 3118. Ya udah, saya juga pemegang saham 15%, saya ikut Indika jual, saya juga jual. Saya cuan kok modal saya cuma 1000 gitu ya. 3118 saya jual. Dapat uang banyak juga loh, 15% saham kepemilikan di coal mining contractor. Tapi hari ini harga saham saya jual 3118 ya. Hari ini sempat 15.000 sahamnya. 15.000 tambah dividen 1.000, kalau saya hitung perbedaan harga jual saya 2 tahun yang lalu sampai dengan sekarang bedanya 2 triliun loh selisihnya. Bedanya 2 triliun sampai, terus boleh cek, tanya Google saya jual berapa, terima uangnya berapa,
sekarang dengan harga sekarang berapa itu bedanya 2 triliun ya. Jadi saya ada menjual 2 saham Indika, Petrosi dan Penin Finansial, Penin. Dan uang itu uang cash yang cukup banyak. Bahkan selama saya menjadi investor saham mungkin uang cash sekarang paling banyak ya. Karena indeks all time high, jadi saya nggak bisa menemukan saham-saham mana yang harus saya beli ya. Jadi tapi kalau situasi buruk terjadi, dan saya mengharapkan kalau bisa bagus terus ya, saya sudah punya uang cash yang sangat banyak untuk membeli saham-saham Mercy yang dijual di harga bajai. Begitu Mbak, terima kasih. Tadi pertanyaan sebelumnya Pak, yang tentang ABMM. Oh, jadi harganya kan sempat turun, tapi Bapak nambah. Pak sekarang harganya udah mahal gitu ya? Ya, tapi saya nambah karena saya melihat meskipun naik harga sahamnya masih murah. Tadi lihat utangnya banyak, tapi kan keuntungannya juga banyak. 6 bulan $91 juta saya rasa bisa melunasi hutangnya ya, karena untungnya juga banyak ya. 6 bulan labanya kan $91 juta laba bersih, jadi utangnya bisa dilunasi. Itu dari sisi buruk yang dilihat. Coba lihat sisi baiknya ya. ABM Investama itu punya 30% saham Golden Energy Mine. Berapa hari yang lalu saya lihat valuasinya 80 triliun ya. Dia punya 30% itu nilainya 24 triliun gitu. Kepemilikannya satu di situ saja sudah 24 triliun, sedangkan valuasi dari ABM Investama kan masih di pasar cuma 12T ya, sedangkan hartanya di situ 30% 24 triliun. Jadi itu masih ada sisi baiknya ya. Jadi berimbang. Tadi cerita utangnya yang besar, saya juga cerita sahamnya yang masih under value. Bukan rekomendasi membeli atau menjual juga ya. Ini hanya menjawab pertanyaan ya, pertanyaan. Saya rasa utang yang besar itu juga bisa lunas karena penghasilan dari ABM Investama juga punya kemampuan menghasilkan laba yang besar, jadi hutang itu bisa dilunasi, begitu. Oke, untuk terakhir mungkin nggak tahu nih mau menjawab atau enggak tentang Adaro Pak. Tadi dia nanya ini tapi kayaknya nggak tahu nih. Adaro, silakan baca. Silakan baca kan tentang spin off itu kan. Adaro kan ada menerbitkan menerbitkan keterangan tentang spin-off itu. Jadi Bapak sebaiknya baca sendiri. Takut saya jelaskan jadi salah nanti. Takut salah. Bapak baca sendiri, ada itu penjelasan mengenai spin-off Adaro. Begitu Pak. Oke. Ini masih ada waktu ya panitia ya? Masih ya? Oke, inilah yang bertopi nih yang depan. Cek, saya izin Pak tanya tentang ABMM. Kebetulan saya masuk di ABMM kemarin, sempat masuk juga di 20 Juni 2024 dengan RSI di bawah 30 Pak. Relatif string index di bawah 30, sempat masuk di harga 3.100. Kemudian saya keluar di saat RSI di angka di atas 80, dengan saya keluar di 5.700 Pak. Nah, tadi Bapak sempat sampaikan bahwa ABMM ini berpeluang.
Bapak bilang tadi dalam presentasinya menyebut dengan PER di angka 9 gitu Pak ya. Kemudian saya cek PER-nya sekarang di angka 4.150 di 3,82 Pak. Jadi saya berhitung jika PER 9 berarti kemungkinan harga wajarnya di 9.829 Pak. Izin Pak tanya, ingin mengkonfirmasi aja Pak. Jika nanti Bapak, bagaimana tanggapan Bapak tentang hal itu? Terima kasih Pak. Apa pertanyaannya apa? Pertanyaannya berarti harga wajar IBMM ini di 9.829 Pak. Sekarang kan di 4.150 dengan PER 3,82 Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi angka 9 dari saya itu rumusan dari saya, bukan menghitung harga wajar. Rumusan harga dari saya supaya kita tidak membeli saham terlampau mahal, beli yang perhitungan sangat konservatif, price earning ratio 9, price to book 1 kali. Itu bukan, jangan dikaitkan dengan harga saham ABM Investama, dua hal yang berbeda nih ya, dua hal yang berbeda. Jadi juga tadi disebut RSI apa, saya nggak ngerti ya, itu mungkin pendekatan teknikal. Saya nggak pakai teknikal sama sekali ya, saya hanya fundamental. Dan Warren Buffett pun tidak pakai teknikal, tapi you mau pakai teknikal silakan aja ya. Saya tidak pakai pendekatan itu. Pendekatan saya tentang valuasi saham, jadi bukan tentang rumusan angka 9. Rumusan angka 9 adalah kriteria kita ketika membeli saham, bukan menghitung harga wajar ya. Saya menghitung wajar atau tidak dari price earning ratio, dari price to book. Jadi dua hal yang berbeda itu, demikian ya. Kalau dari Pak Lo, harga wajar ABMM berapa hitung-hitungan Pak? Dari hitung-hitungan Pak Lo, harga wajar ABMM ya, tadi ditanyakan. Saya nggak hitung yang lain. Yang lain dia punya alat berat, dia punya tambang batu bara di Aceh dan lain-lain. Saya nggak hitung semuanya. Saya hitung itu aja. Golden Energy Mine tadi valuasinya di market 80 triliun. Sedangkan dia punya 30% kan artinya 24 triliun. Sedangkan harga market cap-nya ABM Investama baru 12 triliun di bursa. Itu aja kelihatan ya. Dan ABM Investama itu saya bisa pegang lama ya, bagi lama, dengan harapan siapa tahu dia bisa mengulangi prestasi dari United Tractor. Dulu saya pemegang saham United Tractor, saya sudah jual, kehilangan kesempatan, saham itu naik terus. Nah mungkin ini jadi pengganti. Dia sekarang sudah memiliki Golden Energy Mine 30%, beli di harga murah ya, 420 juta dolar. Padahal Golden Energy Mine itu setahun labanya 10 triliun, rata-rata 10 triliun. Dia dapat 3 triliun setiap tahun. Jadi investasi dia itu 2 triliun 3 bulan udah nol ya. Dia belinya September 2022, sekarang akhir tahun 2 tahun 3 bulan, berarti memiliki saham ABN Investama 30% itu costnya nol ya, investasinya nol, gratis. Bisa punya perusahaan yang labanya 3 triliun kontribusinya buat ABN Investama, gratis ya. Dan United Tractor dulu yang saya miliki juga kerjanya hanya coal mining contractor. Kemudian dia bisa membeli tua turangga ya, tambang batu bara, dia bisa beli tambang emas, Agincourt dan lain-lain. Satu hari ABN Investama juga bisa melakukan hal yang sama, karena menurut saya ABN Investama punya kemampuan yang hampir sama dengan United Tractor. Dia beli Golden Energy Mine di harga yang murah, perusahaan tambang batu bara dengan harga yang murah. Satu hari dia pun bisa beli tambang-tambang lain dengan harga yang murah ya, bukan hanya ini. Satu hari dia pun bisa lihat, wah ada tambang batu bara yang murah, orangnya butuh uang, jual murah, bisa dibeli juga tambah besar. Jadi dia bisa bertumbuh tambah besar. Begitu Pak. Oke, terima kasih. Sayang sekali ya Bapak Ibu karena waktu yang membatasi.
Kita sudah ini talk show dengan Pak Lokeng Hong. Sekali lagi berikan aplaus kepada Bapak Lokeng Hong ya.